Contoh 2, tentukan deret pangkat yang menggambarkan tan inverse tan X ya. Nah, di sini diberikan petunjuk inverse dari tan X adalah integral 0 sampai X 1 per 1 plus T pangkat 2 dt. Tentu kita masih ingat ya, deret ini, deret 1 ditambah X tambah X pangkat 2 dan seterusnya, yang mana jumlah dari deret pangkat ini adalah 1 per 1 min X. Nah, apa kaitannya dengan soal kita tadi? Ini soal kita ya, tan X ini. Nah, bagaimana jika X kita ganti dengan min T pangkat 2. Maka deret ini akan berubah menjadi 1 per X di sini kita ganti dengan min T pangkat 2 sehingga menjadi 1 plus T pangkat 2. Kemudian ini 1 tetap, untuk X yang ini kita ganti menjadi min T pangkat 2 ya. Lalu kemudian X pangkat 2, maka di sini kita ganti min T pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2 jadi T pangkat 4. Nah, X pangkat 3 di sini, X-nya kita ganti dengan min T pangkat 2. Maka min T pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi min T pangkat 6. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, untuk yang ini kita sudah diberi petunjuk tadi bahwa integral dari 0 sampai X 1 per 1 plus T pangkat 2 ini adalah sama dengan tan inverse tan X. Nah, maka di sini bisa kita langsung ganti, di sini adalah inverse tan X. Yang ini tetap 0 sampai X 1 min T pangkat 2 plus T pangkat 4 min T pangkat 6 plus seterusnya dt. Kemudian untuk ruas yang kanan kita integralkan suku demi suku. 1 kita integralkan T ya. Kemudian sepertiga T pangkat 3 ini menjadi 1/5 T pangkat 5 ini 1/7 T pangkat 7 dan seterusnya, ini dari 0 sampai X. Nah, ini bisa X nya kita masukkan di sini, X min 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/5 X pangkat 5 min 1/7 X pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian kan sebenarnya dikurangi 0 ya, tapi ketika 0 dimasukkan di T ini maka hasilnya 0. Sehingga deret pangkat untuk tan inverse tan X adalah ini. Kemudian contoh 3, tentukan rumus untuk jumlah deret Sx sama dengan 1 tambah X tambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Seperti yang kita bahas pada materi minggu lalu, bahwa deret ini konvergen untuk semua X bilangan real. Kemudian
kita akan mendiferensialkan ruas kiri dan ruas kanan suku demi suku. Sehingga turunan dari SX adalah pertama 1 ya. 1 kita turunkan sama dengan 0 ya. Kemudian X ini kita turunkan menjadi 1 ya. Kemudian ini kita turunkan menjadi gini ya, kita tulis dengan lengkap dulu, 2 dikali X pangkat 1 per 2 faktorial. Kemudian X pangkat 3 per 3 faktorial kita turunkan menjadi 3 dikali X pangkat 2 per 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian ini 0 habis ya, tinggal 1 ditambah, nah ini bisa kita coret karena 2 faktorial ini 2 kali 1, maka ini bisa kita coret ya, sehingga tinggal X ya. Kemudian 3 kali X pangkat 2 per 3 faktorial, ini kan 3 kali 2 faktorial ya, maka ini bisa dicoret, tinggal X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, ini seterusnya. Ternyata S aksen X di sini sama dengan SX-nya. Coba kita perhatikan di sini. SX-nya adalah 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya ya. Dan S aksen X sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa S aksen X sama dengan SX. Yang mana kita tahu bahwa suatu fungsi yang turunannya sama dengan fungsi itu sendiri itu adalah E pangkat X. Sehingga jumlah deret 1 tambah X ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya, ini adalah E pangkat X. Kemudian contoh 4, tentukan deret pangkat untuk E pangkat min X pangkat 2. Pada contoh sebelumnya, E pangkat X ini sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka karena yang akan kita cari adalah E pangkat min X pangkat 2, maka kita ganti X pada E pangkat X dengan min X pangkat 2, sehingga deret menjadi coba perhatikan di sini, ini ya, E pangkat X, maka X-nya kita ganti min X pangkat 2 menjadi E pangkat min X pangkat 2 ya. Ini sama dengan satunya tetap, kemudian X-nya kita ganti menjadi min X pangkat 2 dan seterusnya, ini kita ganti juga ditambah
min X pangkat 2 min X pangkat 2 dipangkatkan 2 per 2 faktorial ditambah min X pangkat 2 dipangkatkan 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini menjadi 1, yang ini plus X pangkat 2 ya. Yang ini menjadi, maaf, yang ini menjadi ini ya, min X pangkat 2 min X pangkat 2, kemudian yang ini jadi X pangkat 4 per 2 faktorial ya. Yang ini menjadi min X pangkat 6 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga deret E pangkat min X pangkat 2 ini adalah seperti ini. Selain melakukan pengintegralan dan pendiferensial pada deret pangkat, kita juga bisa melakukan substitusi peubah. Langsung saja pada contoh, ini deretnya sama seperti sebelumnya ya, 1 per X min 1 ya. Nah, dalam bentuk sigma, ini sigma n dari 0 sampai tak hingga X pangkat n ini sama dengan 1 tambah X pangkat 2 dan seterusnya. Ini kita tahu bahwa deret ini konvergen untuk X yang berada di antara 1 hingga min 1 hingga 1. Untuk mendapatkan deret baru dari deret ini, kita bisa mengganti X pada deret tersebut dengan min X misalkan. Ganti X dengan min X. Sebenarnya untuk substitusi peubah ini sudah beberapa kali kita lakukan pada contoh-contoh sebelumnya, tapi kita bahas contoh ini untuk memperjelas bagaimana substitusi peubah bisa membuat deret yang baru. Nah, sekarang kita ganti X di sini dengan min X ya. Pertama, X di sini ganti dengan min X, maka 1 min X, artinya 1 ditambah X. Kita tuliskan 1 per 1 plus X. Ini kemudian langsung kita ganti. Yang ini juga kita ganti dengan min X, sehingga n dari 0 hingga tak hingga sampai tak hingga ini kita ganti dengan min X pangkat n. Nah, ini juga kita ganti satu persatu. 1 tambah X nya kita ganti min X, seterusnya min X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini menjadi 1 dikurangi X ditambah X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, dari deret awal ini dengan mengganti X nya menjadi min X, kita punya deret baru, yaitu ini ya. Ini. Kemudian dari deret yang awal tadi kita ganti lagi X dengan X pangkat 2 misalkan. Ganti X dengan X pangkat 2. Nah, maka perhatikan di sini ini kita ganti X min 2 ya. Sehingga 1 per 1 min X pangkat 2. Nah, ini sigmanya menjadi
X-nya kita ganti dengan X pangkat 2 pangkat N. Nah, untuk deret-nya menjadi 1 ditambah X pangkat 2. Ini kita ganti dengan X pangkat 2 ya. Kemudian ini juga kita ganti dengan X pangkat 2. X pangkat 2 dipangkatkan 2. Sehingga deret ini menjadi 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan deret baru lagi seperti ini.